Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Hari ini kita belajar mengenai pemburu sejati, Yakub anak Ishak. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Marilah kita membaca Alkitab yang saya ambil dari kitab Kejadian pasal 25. Mulai dengan ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama warnanya merah seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribkah kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dan dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kawan sehati dalam Tuhan, kisah dua anak kembar Esau dan Yakub, kita lanjutkan dengan fokus yang berbeda. Kita coba lihat dan fokus kepada Yakub, yang saya sebut sebagai si pemburu sejati. Sementara Esau, si merah dan dipenuhi dengan bulu seluruh tubuhnya, pandai berburu binatang di padang. Tapi sebenarnya Yakub yang tenang dan suka tinggal di kemah itu adalah sang pemburu sejati. Esau dikatakan sebagai sang pemburu yang pandai, yang cerdik, yang sering mampu menangkap buruan-buruannya. Tetapi sebenarnya lah Yakub jauh lebih pandai, lebih cerdik, dan dapat mengendalikan nafsu demi tujuan yang lebih besar. Yakublah sang pemburu sejati. Yakub memang dikatakan sebagai anak yang tenang dan suka diam di kemah. Tetapi diam-diam dia sedang mencari waktu yang tepat untuk menghabisi mangsanya. Sebagai pemburu yang ulung, dia bagaikan seekor singa yang mengendap-endap mendekati rusa yang sedang asik dengan mainannya. Dia menanti saat yang tepat untuk menyergap, mencapik-capik, dan menghabisi mangsanya. Dia berstrategi menahan diri untuk tujuan yang lebih besar di masa depan. Dia memasak kacang merah sebagai umpannya, sehingga ketika Esau tergiur dan terbius dengan umpan kacang merah itu, maka dengan serangan yang mematikan, Yakub meminta dua hal yang penting. Pertama, Esau menjual hak kesulungannya dengan masakan kacang merah. Kedua, bersumpah bahwa hak kesulungan Esau sudah bukan miliknya, tetapi milik Yakub. Esau dengan mudah menyerahkannya tanpa rasa penyesalan. Karena tidak bisa menahan nafsu dan tidak mampu melihat signifikansi
dari hak kesulungan tersebut. Pertanyaannya, apakah dengan cara demikian untuk sebuah hak kesulungan? Bukankah jauh sebelumnya sudah ditetapkan Tuhan bahwa Yakublah yang akan menjadi yang utama? Apakah cara Yakub ini dapat dibenarkan? Sahabat sehati dalam Tuhan, ketetapan Tuhan akan terus berjalan, mencapai tujuannya, tidak pernah meleset apalagi gagal. Yakub pasti menjadi yang utama, yang terberkati. Dan dia menjadi ahli waris berkat ilahi. Melalui keturunannya dunia diberkati seandainya Yakub tidak melakukan apa-apa sekalipun. Tetapi usaha Yakub untuk mencari yang utama, yang diberkati adalah tindakan yang patut dihargai. Dia mampu menahan diri, emosi, demi masa depan yang lebih baik. Dia juga tidak menipu dalam kasus ini. Dia jujur menjual masakannya dengan hak kesulungan Esau. Dan penjualan itu dimeteraikan dengan sumpah. Esau saja yang tidak dapat menguasai diri. Yakub tenang, diam, tahan nafsu, rela berkorban dalam arti bekerja, memasak kacang merah demi masa depan yang lebih cerah, dan itu tidak salah. Catatannya, jangan menghancurkan saudara atau orang lain. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Kalau Anda percaya Alkitab, Anda harus percaya bahwa Allah sudah menetapkan berkat bagi kita masing-masing. Kita harus memelihara yang terbaik tetap menjadi yang terbaik. Berjuanglah dengan baik tanpa harus menghancurkan orang lain. Raihlah sukses bersama Tuhan tanpa menginjak-injak kepala sahabatmu. Maka kenangan yang indah akan tertoreh di lembaran sejarah kehidupanmu. Dan bukan kenangan yang getir, nyelilit, dan pahit. Jadilah berkat, maka Tuhan akan memberkatimu. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih kepadamu atas kebenaran firman Tuhan hari ini. Kadang-kadang kami harus menggunakan strategi untuk mencapai tujuan. Dan Tuhan berkenan. Tapi hindarkanlah kami, jauhkanlah kami dari strategi yang menghancurkan, apalagi menginjak-injak teman, sahabat, bahkan saudara. Dan biarlah kami bersama Tuhan, sehingga kalau toh kami berusaha dan berstrategi, itu adalah selaras dengan kehendak Tuhan. Dan kalau itu yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan pasti memberkati. Karena Tuhan sudah menetapkan setiap anak Tuhan berkat-berkat itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.